Kuhadiri sidang perceraian dengan mobil mewah dan mantan suami kaget saat tahu aku anak konglomerat. Udara subuh masih memeluk erat permukiman padat di pinggiran kota itu, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Gita Aditama sudah berdiri di depan kompor. Tangannya cekatan mengaduk nasi goreng dengan irisan cabai yang minimalis. Aroma bawang putih yang digoreng seolah menjadi penawar pahit di hatinya. Wajahnya yang polos, tanpa polesan riasan mewah, adalah kanvas yang telah lama ia biarkan kosong. Sebuah upaya untuk menyembunyikan identitas aslinya dari dunia, terutama dari suaminya, Dendi Wijaya. Gita adalah anomali. Di balik daster katun sederhana yang ia kenakan, mengalir darah keluarga Aditama, salah satu konglomerat paling disegani di Asia. Kekayaan ayahnya, Pak Handoko Aditama, adalah lautan tanpa batas yang bisa menenggelamkan Dendi dan ambisi kecilnya. Namun, 4 tahun lalu, Gita memilih untuk meninggalkan semua kemewahan itu. Ia ingin dicintai apa adanya, mencari pria yang melihat jiwanya, bukan saldo banknya. Dan Dendi, seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan real estate, tampak ideal saat itu, pria dengan semangat membara untuk mendaki puncak karir. Gita, sudah siap sarapannya? Suara Dendi memecah keheningan, nadanya datar, tanpa kehangatan yang dulu pernah ia kenal. Gita segera menata 2 piring nasi goreng di meja makan lipat. Sudah, Dendi. Aku buatkan sesuai seleramu, tidak terlalu pedas. Dendi menarik kursi, matanya sibuk menyapu layar ponselnya. Sama sekali tidak melihat masakan yang dibuat istrinya dengan penuh perhatian. Postur tubuhnya yang tegap dan wajahnya yang tampan, sebetulnya adalah aset yang membuat Gita jatuh cinta. Tetapi kini, ketampanan itu diselimuti oleh aura keserakahan yang tipis. Selalu sama. Kapan-kapan buatkan aku sarapan brunch seperti yang biasa dimakan oleh relasi-relasiku. Roti panggang truffle, scramble egg dari telur organik. Jangan nasi goreng yang aromanya menempel di bajuku sepanjang hari, kritiknya, tanpa jeda. Gita hanya meneguk teh tawar di gelasnya. Baiklah, besok aku akan coba resep baru. Ia menyimpan rasa sakitnya di kotak besi terdalam. Ia bisa saja menyuruh koki pribadinya datang dan membuatkan sarapan bintang 5. Tapi itu akan merusak drama, kemiskinan yang ia pertahankan. Oh ya, malam ini aku akan pulang sangat larut. Ada gala dinner penting dengan investor dari luar negeri. Dendi melanjutkan, lalu mendongak sedikit. Dan, bisakah kamu tidak meneleponku setelah jam 9 malam? Aku tidak mau diganggu. Tentu, Dendi. Semoga meeting MU lancar, jawab Gita, suaranya lembut, tanpa pertanyaan lebih lanjut, meskipun ia tahu jadwal gala dinner itu sudah tercatat rapi di kalender sosialita ibunya, dan Dendi sama sekali tidak diundang. Perhatian Dendi beralih sepenuhnya pada jas yang tergantung. Ngomong-ngomong, kau yakin tidak bisa meminta bantuan paman atau siapalah dari keluargamu? Sekadar koneksi untuk proyek besar perusahaanku? Setidaknya tunjukkan kau bukan sebatang kara di kota ini. Gita menggeleng perlahan. Aku sudah bilang, Dendi, keluarga besarku bukan orang kaya. Mereka hanya guru di desa. Mereka tidak punya koneksi seperti yang kamu bayangkan. Sebuah kebohongan yang ia ulang seperti mantra setiap hari. Padahal, ayahnya, Pak Handoko, hanya perlu mengedipkan mata, dan seluruh proyek real estate di kota ini bisa ia kuasai dalam semalam. Dendi mendengus kasar. Hanya guru, Sig. Kenapa aku harus menikahi wanita yang tidak bisa mendukung karirku sama sekali? Lihat Riana di kantorku. Ayahnya pemilik jaringan hotel mewah. Suaminya pasti akan naik daun dengan mudah. Kalimat itu, yang selalu terulang, adalah cambuk yang membuat hati Gita berdarah tanpa terlihat. Ia mengerti sekarang. Dendi tidak pernah melihatnya sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai anak tangga menuju kemakmuran yang ia impikan. Karena Gita tidak memberikan anak tangga itu, ia mulai mencari tangga lain. Setelah Dendi bergegas pergi, suara knalpot mobilnya yang berderu menjauh seolah menandakan kepergiannya yang cepat dari hidup Gita. Gita merapikan meja, tangannya gemetar. Ia mengeluarkan ponsel keduanya. Sebuah smartphone terbaru yang kontras dengan ponsel lipat sederhana yang selalu ia tunjukkan pada Dendi. Ia menekan nomor Farah, sahabatnya, yang juga menjabat sebagai kepala komunikasi di Aditama Group. Farah,
Aku sudah tidak tahan lagi. Suara Gita akhirnya pecah. Gita? Ada apa lagi? Apakah si buaya darat itu membuat ulah lagi? Tanya Farah dari seberang, nadanya penuh kemarahan. Farah adalah satu-satunya kunci gudang rahasia Gita. Ia tahu segalanya. Rumah sederhana itu adalah safe house yang dijaga ketat oleh tim keamanan rahasia Aditama. Pekerjaan administrasi nirlaba Gita adalah kedoknya untuk mempelajari filantropi, dan tentu saja, ia tahu mobil sedan tua yang dikendarai Gita ke kantor itu hanya tipuan belaka. Dia menyebut nama Riana lagi. Farah. Dia membandingkanku. Dan dia mengajukan pertanyaan yang sama tentang koneksi keluargaku. Aku rasa dia sudah main mata dengan wanita lain. Aku sudah melihat buktinya, kata Gita, menahan air mata. Gita, sayang, sudah cukup. 4 tahun kamu menjadi gadis miskin, hanya untuk menguji ketulusan pria bermental tempe itu. Dia sudah gagal total. Saatnya kamu pulang. Saatnya kamu menunjukkan taringmu. Apalagi yang kamu tunggu? Desak Farah. Gita menarik napas panjang. Mata hijaunya yang indah kini berkaca-kaca. Aku lelah berpura-pura. Farah. Rasa sakit ini, ketika harga diriku diinjak-injak setiap hari, lebih mahal dari seluruh kekayaan Aditama. Aku ingin dia tahu bahwa wanita yang ia anggap sebelah mata ini adalah wanita yang jauh di atas jangkauannya. Bagus. Kapan kamu mau memulainya? Segera. Aku akan biarkan dia mengajukan gugatan cerai secara resmi. Biar dia merasa di atas angin, merasa dia yang memutuskan, merasa dia menang. Lalu, aku akan menghadiri sidang pertama. Dan di sana, pertunjukan yang sesungguhnya akan dimulai. Gita mengakhiri panggilan itu. Gita menatap pantulan dirinya di jendela. Ia melihat Gita yang polos, Gita yang rapuh, dan di dalamnya, ia melihat singa betina Aditama yang tertidur lama. Ia tersenyum, senyum yang dingin. Dendi Wijaya, kamu akan segera tahu apa arti menyesal, bisiknya pelan, berjanji pada dirinya sendiri. Pagi itu, di lantai 23 gedung perkantoran mewah tempat Dendi Wijaya bekerja, suasana tampak berkilauan, kontras dengan rumah kontrakan sederhana yang ia tinggalkan. Dendi duduk di meja kerjanya, jas mahal yang dikenakannya seolah menjadi tameng keangkuhan, menutupi ambisi yang tak pernah terpuaskan. Matanya tertuju pada Riana, rekan kerjanya, seorang wanita muda dengan fashion kelas atas dan kalung berlian yang selalu menarik perhatian. Riana adalah personifikasi dari segala sesuatu yang Dendi yakini bisa membawanya ke puncak. Koneksi, uang, dan gaya hidup mewah. Dendi, berkas proposal proyek Solo sudah siap. Kita harus segera menyerahkannya ke Bapak Prawiro, ujar Riana, suaranya halus, dibalut aroma parfum mahal yang menusuk. Bagus, Riana. Kerja sama tim kita memang tak tertandingi, balas Dendi, senyum palsu tersungging di bibirnya. Ia sengaja melirik ke arah Bayu dan Tino, 2 kolega terdekatnya, yang duduk tak jauh dari sana. Bayu, yang selalu menjadi pendengar setia keluhan Dendi, mendekat. Wah, Dendi, kau beruntung punya partner sekelas Riana. Background keluarganya itu loh, koneksinya pasti powerful. Dendi menghela napas, gestur yang dibuat seolah-olah ia sedang memikul beban berat rumah tangga. Tentu. Tapi tak semua orang beruntung. Istriku, sudahlah. Dia wanita yang baik, tapi sungguh, dia sama sekali tidak bisa mendukung ambisiku. Dia hanya staf administrasi di yayasan kecil. Tidak ada koneksi, tidak ada link bisnis, apalagi modal. Riana menyahut dengan nada manja. Ya ampun, Dendi, betapa malangnya. Padahal, di dunia bisnis, istri itu adalah kartu as suami. Kalau kartunya lemah, ya bagaimana bisa menang? Benar sekali, Riana. Aku selalu iri melihat betapa mudahnya suamimu mendapatkan tender besar berkat ayahnya, seru Tino. Dendi menegaskan, bukan hanya iri, ini soal kebutuhan. Aku butuh istri yang selevel, yang bisa membuka pintu, bukan yang membuatku harus malu. Jujur, terkadang aku malu mengakui bahwa Gita, istriku, adalah hanya istri seorang manajer rendahan sepertiku. Dia tidak mengerti tuntutan karirku. Percakapan ini, yang sengaja Dendi suarakan dengan lantang, adalah siasat kuno untuk membenarkan ketidakpuasannya dan, lebih buruk lagi,
untuk membenarkan pengkhianatannya. Sementara Dendi tenggelam dalam ilusi kemewahan di kantor, Gita, yang berjarak belasan kilometer dari sana, tengah menjalani rutinitasnya di kantor Yayasan Nirlaba. Ia duduk di meja kayu yang sederhana, mengurus laporan keuangan dan donasi. Secara teknis, ini adalah bagian dari Aditama Group, sebuah yayasan yang didirikan ayahnya untuk kegiatan filantropi, sengaja dikelola secara anonim oleh Gita sebagai staf administrasi untuk melatihnya dari bawah. Di tengah kesibukannya, Gita menerima pesan dari Farah, yang selalu menjadi mata dan telinga Gita di dunia luar. Farah, Gita, aku baru dapat info A1. Malam ini Dendi tidak ke gala dinner investor seperti yang dia bilang. Dia ada di puncak, di villa mewah yang disewa Riana. Aku punya fotonya. Jantung Gita berdesir, tetapi anehnya, ia tidak terkejut. Hanya rasa sakit yang lebih dalam, seperti luka lama yang disobek kembali. Ia sudah menduga, tetapi memiliki bukti adalah kepastian yang membebaskan. Gita, kirim fotonya padaku. Simpan salinan di brankas Aditama. Aku butuh ini untuk pertunjukanku nanti. Farah, tolong, Gita, jangan menyiksa diri lagi. Kenapa kau harus menunggu dia mengajukan cerai? Kau bisa mengakhirinya sekarang dan menghancurkannya. Gita, tidak, Farah. Aku tidak ingin menghancurkannya. Aku ingin dia menghancurkan dirinya sendiri. Aku ingin dia berpikir dia yang menang. Dia yang mencampakkanku karena aku tidak berkelas. Biarkan dia menari di atas kemenangan palsunya sebentar. Aku ingin perpisahan ini menjadi pelajaran yang akan dia ingat seumur hidup. Pelajaran tentang apa itu kesetiaan dan nilai sejati. Sore harinya, Gita pulang ke rumah kontrakan. Ia menyiapkan makan malam yang jauh lebih sederhana dari biasanya. Ayam goreng dan tumis kangkung. Sekitar pukul 9 malam, Dendi pulang. Ia terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan kilatan kepuasan. Ia tahu ia baru saja berselingkuh, tetapi ia merasa entitled karena ia merasa pasangannya tidak kompeten. Pulang cepat, Dendi. Bukankah seharusnya kamu di gala dinner? Tanya Gita, menyambutnya di depan pintu. Dendi terkejut, ekspresinya langsung berubah dingin. Aku tidak harus melaporkan semua kegiatanku padamu, Gita. Ya. Gala dinernya batal. Kami menggantinya dengan meeting informal yang sangat rahasia. Tidak mungkin aku mengajakmu. Itu untuk kalangan elit. Gita menatapnya dengan pandangan yang dalam, seolah membaca setiap kebohongan yang keluar dari bibir Dendi. Tentu. Aku mengerti. Aku tidak akan pernah selevel dengan relasi pentingmu, bukan? Dendi merasa terpojok, malah menyerang. Bagus kalau kamu sadar. Gita, dengarkan aku. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Pernikahan ini tidak akan berhasil. Kita berjalan di dua jalur kereta yang berbeda. Kamu di jalur yang lambat, dan aku harus melesat cepat. Ia duduk di sofa dan menatap Gita dengan tatapan yang Dendi yakini adalah tatapan penuh penyesalan. Padahal itu adalah tatapan penuh kelegaan. Aku sudah tidak mencintaimu, Gita. Aku butuh wanita yang bisa menjadi support system yang nyata, yang punya koneksi, yang bisa membukakan pintu untukku. Maaf, tapi kamu terlalu sederhana untuk ambisiku. Aku akan mengajukan gugatan cerai. Gita, tanpa air mata, tanpa teriakan, hanya mengangguk pelan. Reaksinya yang tenang justru membuat Dendi sedikit salah tingkah. Aku mengerti, Dendi. Aku tidak akan menahanmu, kata Gita. Suaranya mantap. Kau bebas mencari kebahagiaanmu. Aku tahu ini berat bagimu, ujar Dendi, merasa dirinya adalah pahlawan yang terpaksa kejam. Aku akan memberimu tunjangan bulanan kecil untuk beberapa waktu, agar kamu bisa mandiri. Anggap saja ini modal untukmu. Gita tersenyum, senyum yang dingin. Simpan saja uangmu, Dendi. Aku tidak butuh modal darimu. Cukup kirimkan surat gugatannya secepat mungkin. Aku tidak ingin berlama-lama di dalam rumah tangga yang sudah rapuh seperti debu ini. Jawaban itu membuat Dendi tercengang. Ia berharap Gita menangis, memohon, atau setidaknya marah. Tetapi ketenangan Gita justru membuatnya merasa superior. Menganggap Gita sudah terlalu lelah dan pasrah dengan nasibnya yang miskin. Baiklah,
Kalau itu maumu. Jangan salahkan aku kalau nanti kamu menyesal karena melepaskan pria sepertiku, ucap Dendi, dengan keangkuhan yang ia genggam erat. Gita hanya berbalik, mengambil kunci mobil yang ia sembunyikan di balik lukisan. Ia tidak mengambil mobil sedan tuanya malam itu. Ia keluar rumah, berjalan cepat menuju gang di mana sebuah SUV hitam, yang baru saja mengantar Farah, menunggunya. Ia harus segera menemui ayahnya. Di dalam mobil SUV yang senyap, Gita mengirim pesan terakhir ke Farah. Dendi sudah mengajukan cerai. Target terlampaui. Bersiaplah, Farah. Aku butuh semua dokumen disiapkan. Dan pastikan ayah tidak melakukan hal gila sebelum hari H. Gita menatap lampu jalan yang berlari cepat. Ia sudah memberikan Dendi kesempatan emas untuk mencintainya apa adanya. Dan Dendi memilih debu ketimbang permata yang ia sembunyikan. Tak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah rencana balas dendam yang dingin dan terstruktur. Ia siap untuk kembali menjadi Gita Aditama yang sesungguhnya. Setelah malam pengakuan Dendi yang dingin, di mana ia dengan bangga mengumumkan perpisahan, rumah kontrakan itu terasa seperti sangkar yang pintunya terbuka. Gita bergerak dengan ketenangan yang menipu. Secara lahiriah, ia masih Gita si istri manajer yang pasrah pada nasib, tetapi di dalam hatinya, mesin perang Aditama mulai dinyalakan. 2 hari kemudian, Dendi membawa amplop coklat tebal yang berisi surat panggilan dari pengadilan agama. Ia melemparkannya ke meja seolah itu adalah mahakarya keberhasilannya. Ini, gugatan sudah kumasukkan. Semua berjalan cepat karena tidak ada harta gono gini yang dipersoalkan, ujar Dendi, senyum puas tak bisa disembunyikan. Aku sudah menyiapkan pengacara terbaik. Sebaiknya kamu juga siapkan. Tapi kurasa kamu tidak akan mampu menyewa pengacara hebat. Gita mengambil amplop itu. Jemarinya yang lentik dan halus, yang biasa digunakan untuk mencuci piring, kini merasakan tekstur kasar kertas hukum. Aku sudah bilang, aku tidak akan mempersulitmu. Aku terima gugatan ini. Bagus. Cepat selesai, cepat aku bisa move on. Riana sudah menungguku di gerbang masa depan, celetuk Dendi, tanpa tedeng aling-aling. Gita menatap Dendi lurus. Dendi, aku hanya ingin memastikan satu hal. Setelah semua ini, apakah kamu benar-benar tidak pernah melihatku sebagai sesuatu yang berharga? Bukan karena koneksiku, bukan karena uang, tapi aku. Dendi mengibaskan tangannya, menganggap pertanyaan itu sampah emosional. Oh, Gita, kamu terlalu melankolis. Kamu baik, iya. Tapi kebaikan tidak bisa memberiku kursi dewan direksi. Dengarkan aku baik-baik. Dalam hidup ini, kamu harus selevel dengan impianmu. Dan kamu, sayangnya, bukan level impianku. Kata-kata itu, meskipun menyakitkan, justru menjadi suntikan adrenalin bagi Gita. Ia akhirnya mendapatkan konfirmasi final bahwa harga dirinya dan ketulusannya tidak pernah berarti apa-apa bagi Dendi. Baiklah, Dendi. Aku mengerti, balas Gita. Suaranya pelan tapi tegas. Sampai jumpa di pengadilan. Sore itu, Gita mendatangi Farah di sebuah butik pribadi di kawasan elit. Butik ini, yang sebenarnya dimiliki oleh salah satu perusahaan mode Aditama Group, adalah tempat rahasia yang ia gunakan untuk bertransformasi. Astaga, Gita, kamu sudah mengurus surat panggilan itu? Tanya Farah, menyambut Gita dengan pelukan erat. Wajahmu terlihat lelah, tapi matamu sekarang membara. Aku sudah melewati titik lelah, Farah. Sekarang aku hanya fokus pada apa yang harus kulakukan, kata Gita, duduk di kursi beludru. Surat panggilan sudah kuterima. Sidang pertama 2 minggu lagi. Aku hanya punya waktu 2 minggu untuk melepaskan jubah, Gita yang malang. Farah tersenyum lebar. Ia mengambil tablet digital. Baiklah, Nyonya CEO. Agenda kita adalah totalitas. Pertama, penampilan. 2 minggu ini kita harus mengubah persepsi Dendi dari gadis rumahan menjadi femme fatale yang ia campakkan. Gita melihat berbagai desain gaun mewah di layar. Aku tidak mau yang terlalu mencolok, Farah. Aku mau yang elegan, berkelas, dan tidak bisa dibeli dengan mudah. Aku ingin auraku yang berbicara, bukan labelnya. Tentu saja.
Aku sudah siapkan desainer pribadi keluarga Aditama. Ia akan membuatkan gaun khusus untuk debut publikmu. Sementara itu, kita mulai dengan kulit dan rambut, ujar Farah, memanggil penata rambut dan stylist pribadi. Di bawah penanganan profesional, rambut Gita yang selalu terikat asal-asalan kini dipotong dengan model elegan, diwarnai dengan coklat keemasan yang memberikan kesan modern. Kulitnya yang selama ini hanya dirawat dengan pelembab sederhana, kini disulap dengan perawatan premium yang mengembalikan kilau alami dari nutrisi terbaik. Saat melihat pantulan dirinya di cermin besar, Gita terperangah. Ia melihat Gita yang ia kenal sebelum menikah dengan Dendi, seorang wanita muda, ambisius, dan penuh wibawa. Wajah lamanya yang tertidur kini terbangun setelah dicium oleh rasa sakit. Aku terlihat berbeda, bisik Gita. Bukan berbeda, Gita. Kamu kembali. Gita Aditama yang asli, pewaris tunggal, wanita yang memiliki otoritas di setiap ruangan yang ia masuki, koreksi Farah, matanya berbinar bangga. Gita menyentuh bahunya. Sekarang, bagian tersulit. Aku harus bicara dengan ayah tentang pengacara. Gita menuju kediaman utama Aditama. Sebuah mansion yang begitu besar. Rumah kontrakan Dendi hanya bisa muat di halaman belakangnya. Saat ia melangkah masuk, ia disambut oleh ayahnya, Pak Handoko Aditama, yang duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi lukisan-lukisan maestro dunia. Gita, putriku. Pak Handoko bangkit, wajahnya dipenuhi kelegaan dan kekhawatiran yang campur aduk. Akhirnya kamu pulang. Ayah sudah mau mencari pria itu dan mengajarinya tentang kesetiaan. Beraninya dia menyakiti putriku. Gita memeluk ayahnya erat. Tidak perlu, ayah. Jangan kotori tangan ayah untuk pria seperti Dendi. Biarkan dia berpikir dia berkuasa. Sejenak. Tapi ayah tidak suka dia mencampakkanmu karena kamu miskin. Padahal, kamu bisa membeli seluruh perusahaan tempat dia bekerja hanya dengan uang saku sebulan, gerutu Pak Handoko. Itulah rencanaku. Ayah, biarkan dia berpikir seperti itu. Aku hanya butuh bantuan ayah untuk satu hal, pengacara, ujar Gita. Pengacara? Tentu. Aku akan menyewa 3 pengacara terbaik di negara ini. Mereka akan memastikan Dendi tidak mendapatkan sepeser pun dan karirnya hancur. Tidak, ayah, potong Gita lembut. Aku tidak mau menghancurkan karirnya. Itu terlalu mudah. Aku mau dia menghancurkannya sendiri. Aku hanya butuh 1 pengacara, yang tidak terkenal, yang terlihat biasa saja di mata Dendi. Tapi dia harus yang paling cerdas, yang tahu bagaimana memainkan kartu identitasku di waktu yang tepat. Kartu Joker. Pak Handoko tertawa, tawa yang dalam dan penuh makna. Putriku, kau benar-benar anakku. Kau mewarisi selera drama ibumu dan kecerdasan bisnis ayah. Baik, aku akan siapkan Mr. Surya. Dia pengacara paling brilian yang pernah kita miliki, tapi dia sudah lama tidak tampil di publik. Dendi tidak akan pernah mengenalnya. Dia akan menjadi pengacara yang terlihat kurang dana di sidang sampai saatnya tiba. Terima kasih, ayah, Gita lega. Dan satu lagi, di hari sidang pertama, aku tidak mau menggunakan mobil ayah. Aku mau mobil yang mengirimkan pesan. Ayah, sesuatu yang bahkan Riana tidak akan pernah bisa miliki. Pak Handoko tersenyum misterius. Mobil. Bagaimana dengan yang baru datang dari Milan minggu lalu? Yang warna hitam legam, yang siluetnya saja sudah bisa membuat mata orang buta karena iri. Itu mobil yang paling jarang ayah gunakan. Sempurna, jawab Gita, matanya berkilau. Gita menghabiskan malam itu di mansion. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, ia tidur di kamar aslinya, di atas kasur king size yang empuk. Ia melihat ponselnya. Ada pesan dari Dendi, berisi jadwal sidang pertama dan peringatan untuk tidak datang terlambat. Dendi, jangan membuang-buang waktuku, Gita. Datang tepat waktu dan selesaikan semua ini secara damai. Gita membalas singkat, senyum sinis tersungging di bibirnya. Tentu, aku akan datang tepat waktu, Dendi. Dan aku pastikan, ini akan menjadi pengalaman yang tak akan pernah kamu lupakan. Ia meletakkan ponsel itu di samping, dan menutup mata. Gita Aditama sudah siap.
Panggung sandiwara telah selesai, dan kini, tirai untuk pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dibuka. 2 minggu sebelum hari sidang pertama menjadi periode kontras yang tajam bagi Gita dan Dendi. Bagi Dendi, ini adalah waktu keemasan. Ia merasa bebas dari rantai keterbatasan yang ia sebut pernikahannya dengan Gita. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Riana, yang kini tak lagi sembunyi-sembunyi. Mereka makan siang di restoran mahal, menghadiri acara-acara networking kecil, dan Dendi mulai memperkenalkan Riana sebagai calon istrinya. "Riana, kamu benar-benar membawa angin segar dalam hidupku," ujar Dendi suatu sore saat mereka duduk di lounge eksklusif. "Dulu, hidupku selalu terasa berat, seolah harus memanggul beban yang tidak aku inginkan. Sekarang, semua pintu terasa terbuka." Riana tersenyum genit, mengaitkan tangannya di lengan Dendi. "Tentu saja, sayang. Itu karena kita selevel. Kita mengerti ambisi satu sama lain. Keluarga kita punya visi yang sama. Bukankah lebih baik memiliki pasangan yang bisa memberi sayap daripada yang menyeretmu ke bawah?" Tepat sekali. Gita itu baik, tapi dia hanya parasit yang tidak sadar diri. Untung aku cepat sadar. Aku lega dia menerima perceraian ini dengan mudah. Sepertinya dia memang sudah pasrah dengan nasibnya. Dendi menyeringai, percaya penuh pada narasi yang ia ciptakan sendiri. "Memangnya apa pekerjaannya, Dendi? Staf administrasi Yayasan Nirlaba?" "Astaga," Riana tertawa. Tawa yang terdengar seperti lonceng perunggu, nyaring dan dingin. "Jauh sekali dari standar kita. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, sayang. Setelah urusan cerai ini selesai, ayo kita segera ke Jenewa. Ayahku punya koneksi di sana yang bisa memberimu jabatan tinggi." Dendi merasakan napas ambisi terbarunya. Ia merasa sudah berada di jalur yang benar, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menjual jiwa dan integritasnya kepada orang yang salah, demi iming-iming yang rapuh. Ia sama sekali tidak peduli bagaimana perasaan Gita, yang penting adalah ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Sementara Dendi sibuk dalam gelembung kesombongannya, Gita menyelesaikan fase terakhir persiapannya di penthouse pribadi yang disediakan ayahnya. Ia tidak hanya mengubah penampilan fisik, tetapi juga memperkuat mental dan strateginya. Di hari ke-10 setelah gugatan diajukan, Gita bertemu Emer Surya, pengacara joker yang disiapkan ayahnya. Mereka bertemu di ruang kerja yang sunyi. Emer Surya adalah pria parubaya yang tenang. Penampilannya memang sengaja dibuat biasa saja, kemeja polos dan celana bahan, jauh dari kesan pengacara papan atas. "Gita, Nona Aditama, saya sudah mempelajari berkasnya. Dendi Wijaya hanya meminta cerai dan tidak menuntut apapun, karena dia yakin Anda tidak punya apa-apa," ujar Emer Surya, suaranya tenang. "Bagus. Biarkan dia berpikir seperti itu, Emer Surya," jawab Gita, kini mengenakan busana kasual berkelas, memancarkan aura berbeda dari Gita yang miskin. "Strategi kita harus sederhana. Tunjukkan saya datang sebagai orang biasa di sidang pertama. Biarkan Dendi dan pengacaranya, yang pasti akan mencemooh penampilan saya, meremehkan kita." "Lalu, kapan kita akan memainkan kartu truf?" tanya Emer Surya, matanya menyipit penuh minat. Gita mengambil napas dalam. "Di sidang kedua, atau mungkin ketiga, tergantung bagaimana jalannya sidang pertama. Ketika Dendi mulai menyerang karakter saya, menuduh saya tidak suportif, tidak berkelas, dan menjadi penghalang karirnya, disitulah kita akan menyerahkan bukti kepemilikan. Saya ingin Dendi melihat bahwa wanita miskin yang dia campakkan adalah pemilik dari banyak hal yang ia impikan. Anda ingin menghancurkan mentalnya, bukan finansialnya," simpul Emer Surya. "Tepat. Kehancuran mental akan lebih abadi, Emer Surya. Saya ingin dia menyesal telah menginjak-injak ketulusan dan kesetiaan saya, hanya karena mengejar kilauan palsu dari Riana." Gita menjelaskan, suaranya dipenuhi ketegasan seorang CEO. "Saya sudah siapkan bukti perselingkuhan, tapi itu hanya peluru kedua. Peluru pertama dan yang paling mematikan adalah pengungkapan identitas saya." Gita kemudian membahas tentang mobil yang akan ia gunakan di hari sidang. "Di hari sidang, saya akan datang dengan mobil yang sudah disiapkan ayah. Pastikan Dendi melihatnya. Dan mobil itu harus dijemput dan dikawal oleh bodyguard dari Aditama. Tapi mereka harus berpakaian seperti orang biasa,
hanya untuk memastikan keamanan, bukan untuk pamer. Emer Surya mencatat, saya mengerti. Kita akan menciptakan misteri mewah di awal, lalu fakta mencengangkan di pertengahan. Strategi yang brilian, Nona. Beberapa hari sebelum sidang, Gita melakukan check-out dari rumah kontrakannya. Ia tidak memberitahu Dendi, ia hanya meninggalkan kunci di bawah keset, seolah ia pergi tanpa jejak, seorang wanita yang menghilang ditelan rasa sakit. Ia menelepon Dendi untuk yang terakhir kalinya sebelum sidang. Halo, Dendi. Oh, Gita? Kenapa menelepon? Pastikan saja kamu sudah menerima berkasnya. Jangan coba-coba membatalkan sidang, jawab Dendi dengan nada pongah. Aku hanya ingin memastikan aku tidak lupa apa-apa, kata Gita. Suaranya terdengar sedikit parau, efek yang disengaja. Aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu. Dendi tertawa kecil, suara tawa yang memuakkan di telinga Gita. Tentu saja aku bahagia, Gita. Aku sekarang berada di tempat yang seharusnya aku berada. Aku harap kamu juga bisa menemukan level kebahagiaanmu. Jangan khawatir, aku akan minta pengacaraku untuk tidak terlalu menekanmu di sidang. Terima kasih atas kebaikan MU, Dendi. Sampai jumpa di pengadilan, tutup Gita, memutus panggilan itu tanpa menunggu jawaban Dendi. Gita menarik napas lega. Percakapan terakhir itu menegaskan bahwa Dendi sudah berada di puncak kesombongannya. Ia sudah menganggap Gita sebagai makhluk remeh yang tidak akan menimbulkan perlawanan apapun. Saatnya Gita menunjukkan bahwa kesederhanaan yang ia pakai selama ini hanyalah sarung yang menutupi kekuatan sebenarnya. Ia melihat gaun champagne yang digantung rapi. Gaun itu menantinya, siap menjadi bendera perang yang elegan di medan pertempuran pengadilan. Waktu penghukuman Dendi telah tiba, dan Gita siap menjadi algojo yang paling cantik dan mematikan. Malam menjelang hari H sidang perceraian. Bagi Dendi, ini adalah malam kemenangan, jembatan emas yang akan menghubungkannya pada Riana dan koneksi bisnis sang kekasih. Sementara ia sibuk merayakan kemenangannya sebelum waktunya, Gita sedang berada dalam ritual penobatan dirinya kembali sebagai pewaris Aditama. Gita duduk di depan cermin rias di suite pribadinya. Di belakangnya, Farah sibuk memastikan semua detail kecil sudah sempurna. Gaun champagne yang dijahit khusus, sepatu hak tinggi dari desainer Italia yang langka, dan perhiasan berlian yang minimalis namun memiliki bobot kekayaan yang tak terukur. Gita, kamu harusnya melihat wajah Dendi saat nanti kamu muncul. Pasti seperti melihat hantu, bisik Farah, tangannya merapikan helai rambut Gita yang baru ditata. Gita tersenyum kecil, ia memejamkan mata. Aku tidak ingin dia kaget karena penampilan, Farah. Aku ingin dia kaget karena aura. Aura bahwa aku tidak hancur. Bahkan setelah dia mencampakkanku. Aku ingin dia melihat bahwa Gita yang sederhana itu sudah mati. Dan yang di depannya adalah wanita yang siap melenggang tanpanya. Seluruh keluarga Aditama menahan napas untuk momen besok. Ayahmu bahkan sampai membatalkan trip bisnis ke London demi memastikan mobil itu tiba tepat waktu, kata Farah, bangga. Tiba-tiba, Pak Handoko Aditama masuk ke ruangan. Ia menatap putrinya, matanya berkaca-kaca. Bukan karena kesedihan, melainkan haru melihat putrinya kembali pada jati dirinya. Gita bangkit dan menghampiri ayahnya. Ayah, kenapa ayah di sini? Ayah harus istirahat, ujar Gita lembut. Ayah tidak bisa istirahat, sayang. Ayah ingin melihatmu. Ayah ingin memastikan, hati putri ayah baik-baik saja. Pak Handoko memegang kedua pipi Gita. 4 tahun kamu hidup dalam samaran itu, hanya untuk mencari cinta sejati. Dan 4 tahun itu, kamu dihina. Ayah minta maaf. Jangan minta maaf, ayah. Aku yang memilih jalan ini. Dan sekarang, aku bersyukur Dendi menunjukkan warna aslinya. Aku tahu sekarang, level kebahagiaanku bukan bersamanya, tapi bersama diriku sendiri, memimpin perusahaan ini bersama ayah. Tegas Gita, matanya memancarkan ketegasan yang sama dengan ayahnya. Bagus. Ingatlah Gita, Dendi itu hanya riak kecil di samudera kehidupanmu. Besok, kamu bukan hanya menghadiri sidang cerai. Besok adalah hari kamu secara resmi kembali ke Aditama Group, di mata publik. Mobil itu, gaun itu, semua ini, adalah penyambut pulangmu yang elegan. Aku sudah siap, ayah.
Mr. Surya sudah memastikan semua dokumen legal telah disembunyikan. Dendi akan melihat saya datang sebagai wanita karir yang baru bangkit dari kesedihan di sidang pertama, dengan mobil yang mencurigakan dan pengacara yang biasa saja. Gita menjelaskan strateginya. Aku ingin dia berpikir aku menjual segalanya untuk terlihat kaya. Strategi yang licik, nak. Ayah menyukainya. Pak Handoko tertawa bangga. Tapi ingat, Gita, jangan biarkan emosi menguasai. Tunjukkan bahwa keputusanmu untuk berpisah adalah keputusan seorang penguasa, bukan korban. Tentu, ayah. Aku adalah Aditama, janji Gita. Sementara Gita bersiap untuk menampakkan dirinya kembali ke panggung dunia, Dendi sedang merayakan perpisahan di sebuah bar mewah bersama Riana dan beberapa rekannya. Untuk Dendi, yang akhirnya bisa menyingkirkan ball and chain yang menghalangi karirnya, seru Bayu, mengangkat gelas wine mahal. Terima kasih, teman-teman. Aku sudah mengajukan cerai. Besok sidang pertamanya. Aku yakin ini akan cepat selesai. Gita itu tipe wanita yang pasrah. Dia tidak akan melawan. Dia tidak punya modal untuk itu, kata Dendi, mabuk oleh alkohol dan arogansi. Riana bersandar manja di bahunya. Kamu beruntung, sayang. Itu artinya kita bisa segera menikah. Aku sudah lelah menyembunyikan hubungan kita. Dan, ngomong-ngomong, Rolls-Royce baruku akan datang minggu depan. Kamu harus mencobanya saat kita ke Bali nanti. Dendi terkesima. Wow, Riana, kamu memang yang terbaik. Tentu saja, mobilmu jauh lebih mewah daripada sedan tua yang biasa dikendarai Gita. Obrolan mereka berlanjut, dipenuhi dengan rencana liburan mewah, pertemuan bisnis berkelas, dan penghinaan samar-samar terhadap Gita. Dendi merasa dirinya adalah pria paling cerdas di ruangan itu, berhasil membuang yang lama demi mendapatkan yang lebih baik dan lebih kaya. Ia yakin Gita akan datang ke sidang dengan pakaian lusuh dan wajah penuh kesedihan, seorang wanita yang sudah kalah. Pokoknya, besok aku akan memastikan pengacaraku menekankan betapa tidak kompetennya Gita sebagai istri pendukung karir. Agar hakim segera memutus perkaranya, ucap Dendi sebelum meneguk minumannya. Ia sudah membayangkan dirinya berdiri di pengadilan sebagai pria yang berhak mencari kebahagiaan baru. Pukul 11 malam, Gita sudah sendiri. Ia berjalan menuju garasi rahasia yang terhubung langsung ke suite-nya. Di sana, di bawah sorotan lampu, terparkir mobil yang sudah ia incar. Rolls-Royce Phantom hitam legam, yang siluetnya saja sudah memancarkan kekuasaan, bukan sekadar kekayaan. Ia menyentuh kap mobil itu. Mobil ini adalah simbol kembalinya, kendaraan yang akan membawanya dari masa lalu yang menyakitkan menuju masa depan yang cerah. Mobil ini adalah pembawa pesan. Aku tidak pernah miskin. Kamu saja yang bodoh. Gita menghabiskan beberapa menit di sana, menenangkan jiwanya, memvisualisasikan hari esok. Ia harus tampil kuat, tidak emosional, dan memancarkan wibawa CEO, bukan istri yang dicampakkan. Ia kembali ke kamar. Gaun champagne sudah tergantung rapi. Ia memejamkan mata, membiarkan semua rasa sakit, semua hinaan, semua kepalsuan yang ia rasakan selama 4 tahun menjadi amunisi dingin yang ia bawa ke pengadilan. Besok adalah hari penghakimanku, Dendi. Dan kamu adalah juri yang paling tidak adil, bisiknya, sebelum akhirnya tertidur dengan hati yang penuh tekad. Panggung sudah diatur. Para pemain sudah siap. Dan di pagi hari, tirai untuk klimaks dari kisah ini akan dibuka. Pagi hari di depan gedung pengadilan agama. Dendi Wijaya tiba dengan langkah percaya diri, didampingi Riana dan pengacaranya yang berwibawa, Mr. Herman. Dendi mengenakan setelan jas terbaiknya, merasa seperti pemain utama yang akan memenangkan piala. Riana di sampingnya, mengenakan gaun koktail yang terlalu berlebihan untuk sidang, berperan sebagai trophy wife masa depannya. Dendi, kamu tidak perlu khawatir. Istrimu itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pengacara yang ia sewa pasti kelas murahan. Kita akan meminta putusan secepatnya, bisik Riana, menggenggam lengan Dendi dengan erat, seolah sudah mematenkan kepemilikan. Tentu saja, sayang. Aku bahkan sudah membayangkan Gita datang dengan wajah sembab dan pakaian yang sama seperti saat kita menikah. Simbol kesetiaan yang konyol itu. Dendi menyeringai,
matanya menyapu area parkir, mencari mobil sedan tua milik Gita. Mereka berdiri di lobi, menunggu. Dendi sudah siap dengan naskah yang telah ia susun, menunjukkan betapa ia menderita dan terhalang oleh pernikahan yang tidak selevel. Tepat pukul 9:05, suasana di depan gerbang pengadilan mendadak hening. Semua mata, termasuk mata Dendi dan Riana, tertarik pada sebuah siluet hitam yang bergerak anggun. Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam legam, dengan kaca gelap yang misterius, meluncur tanpa suara dan berhenti tepat di jalur masuk utama, tempat yang biasanya hanya boleh dilewati oleh petinggi atau tamu VVIP. Mobil itu memancarkan aura kekuasaan tanpa perlu bersuara. Mobil apa itu? Mewah sekali, gumam Emer Herman. Riana mendengus. Paling-paling pejabat korup. Jangan hiraukan, Dendi. Seorang driver berseragam kutur segera membukakan pintu belakang. Semua orang menahan napas. Dari dalam mobil itu, melangkah keluar seorang wanita. Wanita itu bukanlah Gita yang dikenali Dendi. Wanita itu mengenakan gaun champagne yang menjuntai elegan, memeluk tubuhnya dengan sempurna, membuat sosoknya tampak tinggi dan berwibawa. Rambutnya ditata rapi, dan wajahnya, yang dulunya polos dan letih, kini berseri-seri oleh ketenangan dan make-up minimalis yang mahal. Perhiasan berlian di leher dan telinganya begitu halus. Namun Dendi tahu, hanya satu permata itu saja bisa membeli gaji tahunannya. Aura yang dipancarkannya begitu kuat, begitu elegan, seolah ia adalah ratu yang baru dinobatkan. Dendi merasakan jantungnya terhenti. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Siapa wanita itu? Riana? Kenapa dia sangat mirip Gita? Dendi berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Riana menatap tajam, alisnya bertaut. Kecemburuan dan kebingungan memancar jelas di wajahnya. Mana mungkin? Dendi, jangan bercanda. Gita tidak punya mobil seperti itu. Gaunnya pasti hanya tiruan murahan. Wanita itu, Gita, berjalan menuju pintu masuk pengadilan. Langkahnya mantap, tanpa ragu, tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Ia melihat Dendi dan Riana. Pandangannya hanya sekilas, pandangan yang dingin, seolah Dendi hanyalah debu di angin yang tak layak dihiraukan. Gita ditemani oleh seorang pria parubaya dengan kemeja biasa, Mr. Surya. Penampilan Mr. Surya sengaja dibuat kontras dengan Gita, menciptakan ilusi bahwa Gita adalah nyonya kaya baru yang menyewa pengacara murah. Gita? Benarkah itu kamu? Dendi memberanikan diri mendekat, matanya membelalak, penuh rasa tidak percaya. Gita berhenti. Ia akhirnya menoleh, menatap Dendi dan Riana dengan senyum tipis yang penuh makna. Senyum itu lebih dingin dari es. Selamat pagi, Dendi. Tepat waktu, bukan? Aku sudah bilang, aku akan datang. Suara Gita terdengar matang, berwibawa, dan sedikit pun tidak mengandung kepasrahan. Dendi kehilangan kata-kata. Ini, mobil siapa? Baju ini, kamu curi. Dendi, aku tidak perlu mencuri untuk memiliki ini. Aku sudah lama memilikinya, balas Gita santai. Bisakah kita fokus? Waktu saya berharga. Sidang akan segera dimulai. Gita melenggang masuk ke ruang sidang. Mr. Surya mengikutinya, menatap Dendi dengan pandangan yang seolah berkata, kau baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Dendi dan Riana masuk ke ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Dendi dilanda kebingungan dan kemarahan, sementara Riana dilanda kecemburuan yang membakar. Di dalam ruang sidang, Dendi duduk di kursinya, matanya tak lepas dari Gita yang duduk anggun di seberang. Emer Herman, pengacara Dendi, membungkuk dan berbisik, Dendi, kita harus bersikap tenang. Jangan biarkan penampilan barunya mempengaruhimu. Dia pasti menjual segalanya demi terlihat hebat hari ini. Kita tetap berpegang pada gugatan cerai dan penekanan bahwa dia tidak mendukung kariermu. Dendi mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Gita hanyalah kepalsuan sementara. Hakim memasuki ruangan, dan sidang dimulai. Pihak penggugat, Dendi Wijaya, dan pihak tergugat, Gita Aditama. Silakan serahkan KTP dan berkas legalitas lainnya kepada Panitera, perintah hakim. Dendi dengan bangga menyerahkan berkasnya. Sementara Gita,
dengan gerakan tenang, menyerahkan KTP dan beberapa dokumen legal yang diminta. Panitera mulai membacakan identitas Dendi. Nama lengkap Dendi Wijaya, pekerjaan manajer real estate, alamat sesuai KTP. Lalu, Panitera membaca identitas Gita. Ada jeda sejenak, Panitera tampak memastikan apa yang ia baca. Ia melihat ke arah Gita, lalu kembali ke dokumen. Nama lengkap, Gita Aditama. Panitera melanjutkan, suaranya sedikit lebih keras dan ragu-ragu. Pekerjaan, Chief Executive Officer Aditama Group. Seketika, ruang sidang menjadi beku dalam waktu. Udara terasa menebal. Dendi, yang sedang meminum air, tersedak keras. Ia terbatuk-batuk, matanya melotot tidak percaya. Riana, yang tadinya sibuk berbisik dengan Emer Herman, membeku, tangannya terlepas dari lengan Dendi. Tunggu sebentar. Dendi hampir berteriak. Ia bangkit dari kursinya. Panitera, Anda salah membaca. Istri saya, Gita, dia hanya staf administrasi di Yayasan Nirlaba. Dia tidak mungkin CEO Aditama Group. Hakim mengetuk palu. Tenang, pihak penggugat. Panitera, tolong konfirmasi data pekerjaan tergugat. Panitera dengan hati-hati kembali membacakan dari dokumen yang diserahkan Gita, yang disertai surat keterangan resmi dari perusahaan. Saya ulangi. Pekerjaan, Chief Executive Officer Aditama Group. Pandangan semua orang tertuju pada Gita. Gita kini bangkit, menatap Dendi dengan tatapan yang membuat tulang punggungnya merinding. Senyumnya kini bukan lagi dingin, melainkan sebuah kemenangan total yang elegan. Yang mulia, saya Gita Aditama. Semua data di KTP dan dokumen yang saya serahkan adalah benar. Ucap Gita, suaranya jelas dan berwibawa. Ia menoleh ke Dendi. Dendi, kamu ingin tahu kenapa aku bisa datang ke sidang perceraian ini dengan mobil mewah, gaun ini, dan kini menjabat sebagai CEO? Karena aku tidak pernah miskin. Kamu baru saja mencampakkan putri tunggal dan pewaris sah dari Aditama Group. Dendi merasakan dunia di sekitarnya runtuh, seolah ia baru saja jatuh dari puncak kesombongan langsung ke jurang penyesalan. Ruang sidang masih diselimuti keheningan yang menusuk. Pengakuan Gita bahwa ia adalah pewaris Aditama Group telah mengguncang fondasi keyakinan Dendi. Wajah Dendi kini berubah pucat pasi, seperti kertas yang diremas-remas. Ia menoleh pada Emer Herman, pengacaranya, mencari secercah harapan. Emer Herman sendiri tampak terkejut, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Emer Herman adalah pengacara yang mahal, tetapi berhadapan dengan nama besar Aditama di ruang sidang bukanlah sesuatu yang ia antisipasi. Apalagi dari pihak tergugat yang ia kira tidak punya apa-apa. Yang mulia, mohon maaf. Ada kesalahpahaman. Klien saya tidak tahu menahu mengenai identitas asli tergugat, ujar Emer Herman, mencoba menenangkan situasi, suaranya terdengar goyah. Kesalahpahaman. Gita bertanya, suaranya tenang, namun mengandung daya ledak yang mematikan. Ia menatap Dendi. Dendi, apakah kamu tidak mengenal nama Aditama? Bukankah kamu selalu mengagumi koneksi dan kekayaan yang bisa mengangkat derajatmu? Dendi kini sudah duduk kembali, tubuhnya lunglai, pikirannya berkecamuk. Roda penyesalan mulai berputar kencang di benaknya. Ia ingat semua hinaan, semua ucapan meremehkan tentang Gita yang tidak selevel, yang miskin, dan tidak berkelas. Gita, tolong ini hanya lelucon, kan? Dendi memohon, suaranya serak. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu menyembunyikannya? Gita mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Kenapa? Jawabannya ada pada gugatan yang kamu ajukan. Kamu menceraikanku karena aku tidak cukup kaya untuk ambisimu. Kamu meninggalkanku karena kamu yakin Riana bisa memberimu lebih banyak koneksi dan status. Riana, yang duduk di belakang Dendi, merasakan pandangan puluhan mata di ruang sidang mengarah padanya. Wajahnya yang tebal oleh riasan kini tampak retak. Riana yang selalu menyombongkan mobil dan latar belakang keluarganya, kini merasa seperti debu di bawah karpet permadani Aditama. Emer Herman, pengacara Dendi, mencoba mengambil alih. Yang mulia, kami memohon agar tergugat fokus pada pokok perkara.
Terlepas dari status kekayaan tergugat, klien kami mengajukan cerai berdasarkan ketidakcocokan dan minimnya dukungan emosional dalam pernikahan. Dukungan emosional. Gita tertawa kecil, tawa yang tidak lucu. Tentu, mari kita bahas. Selama 4 tahun, saya, sebagai Gita Aditama, memilih hidup sederhana agar Dendi bisa merasakan ketulusan dari sebuah hubungan yang dibangun tanpa kekayaan. Saya rela menggunakan pakaian murah, memasak makanan sederhana, dan mengendarai mobil pinjaman yang tua. Dan apa yang Dendi berikan sebagai balasan atas ketulusan saya? Gita melanjutkan, pandangannya mengunci Dendi. Dia memberikan hinaan, meremehkan pilihan hidup saya, dan menuduh saya sebagai penghalang karirnya. Dia berulang kali mengatakan saya tidak selevel dengannya. Dendi mencoba menyela. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita, Gita. Kalau aku tahu kamu, kita bisa saja. Bisa saja apa, Dendi? Potong Gita tajam. Bisa saja kamu berpura-pura mencintaiku demi kekayaan? Itulah yang aku hindari. Dan kamu, dengan segala keangkuhanmu, telah membuktikan bahwa penilaianmu hanyalah sebatas materi. Kamu gagal dalam ujian paling sederhana, ujian ketulusan. Hakim menyimak dengan cermat, mencatat semua percakapan yang terjadi. Mr. Surya, pengacara Gita, yang selama ini diam, akhirnya berdiri. Penampilannya yang sederhana kini terasa mengejutkan di tengah dramatisasi Gita yang mewah. Yang mulia, Mr. Surya memulai, suaranya mantap dan profesional. Pihak tergugat setuju untuk bercerai. Kami tidak akan menghambat proses ini. Namun, kami memohon agar hakim mencatat 2 poin penting yang diajukan oleh penggugat. Silakan, kata hakim. 1. Penggugat, Dendi Wijaya, secara sepihak menceraikan tergugat dengan alasan yang sangat dangkal, yaitu perbedaan status sosial, padahal status asli tergugat jauh melampaui imajinasinya. Hal ini menunjukkan materialisme buta dan ketidakmampuan penggugat menghargai pasangan hidupnya. 2. Mr. Surya melirik Dendi, tatapannya penuh arti. Penggugat juga telah melakukan perselingkuhan, yang diperkuat dengan bukti yang akan kami serahkan di sidang berikutnya. Perselingkuhan ini dilakukan dengan wanita yang ia yakini lebih selevel dan lebih kaya dari tergugat. Dendi tersentak. Bukti perselingkuhan? Ia yakin Gita yang miskin tidak akan mampu menyewa detektif. Mr. Herman panik. Yang mulia, kami keberatan. Tuduhan perselingkuhan ini tidak relevan dengan gugatan cerai. Dan kami ingin melihat bukti itu. Tentu, Anda akan melihatnya, Gita menyahut, tatapannya kini berubah menjadi janji balas dendam yang dingin. Tapi saya akan memastikan Anda melihatnya di waktu yang tepat. Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan 2 minggu lagi. Kedua belah pihak dimohon menyiapkan bukti yang relevan. Saat keluar dari ruang sidang, Dendi berusaha mati-matian mengejar Gita. Gita, tunggu. Kita harus bicara. Kita bisa batalkan semua ini. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu kamu. Dendi mencoba meraih lengan Gita. Gita menepis tangannya dengan gerakan cepat dan jijik. Jangan sentuh aku, Dendi. Aku sudah memberikanmu kesempatan untuk mencintai aku, bukan hartaku. Dan kamu gagal total. Tapi kita bisa kembali. Aku akan mendukung kariermu. Aku akan menjadi suami CEO yang baik. Dendi memohon, kini berlutut di atas keangkuhannya yang runtuh. Gita menggeleng pelan. Dendi, kekayaan Aditama Group yang kamu impikan itu tidak akan pernah bisa membeli ketulusan yang sudah kamu buang. Perbedaan level kita sekarang bukan lagi hanya di uang, tapi di kelas moral. Ia menoleh ke drivernya yang siaga. Kita pergi sekarang. Saat Gita masuk ke dalam Rolls-Royce hitamnya, Dendi hanya bisa menatap tak percaya. Mr. Herman dan Riana mendekatinya. Dendi, kau mencampakkan putri konglomerat terbesar di Asia Tenggara. Riana berbisik tajam, suaranya penuh amarah. Ayahku tidak akan mau berurusan denganmu lagi. Kau sudah gila. Riana, tunggu. Keluarga kita, bukankah kamu lebih kaya dari Gita?
Dendi mencoba berpegangan pada harapan terakhirnya. Riana tertawa, tawa yang sinis. Keluargaku? Tentu kami kaya. Tapi kekayaan kami hanya setetes air dibandingkan samudera, Aditama. Kau benar-benar bodoh. Dendi, kau mengejar level yang salah. Riana berbalik, meninggalkan Dendi dan Emer Herman di lobi pengadilan. Dendi berdiri sendiri, hancur. Mobil Gita meluncur pelan. Bayangan hitamnya seolah menertawakan penyesalannya. Ia melihat Emer Herman menggelengkan kepala, lalu Emer Herman berbicara kepadanya. Maaf, Dendi. Setelah hari ini, reputasi saya dipertaruhkan. Saya tidak bisa melanjutkan kasus ini. Anda harus mencari pengacara lain, ujar Emer Herman, lalu pergi, meninggalkan Dendi seorang diri di tengah hiruk-pikuk pengadilan, tenggelam dalam lautan penyesalan yang baru saja ia ciptakan. Setelah lobi pengadilan menjadi saksi bisu kejatuhan totalnya, Dendi Wijaya berjalan gontai di bawah terik matahari. Pikirannya terasa seperti reruntuhan bangunan yang baru saja diledakkan. Ia tidak punya mobil, tidak punya pengacara, dan Riana meninggalkannya dengan hinaan yang menusuk. Ia berhasil menghubungi Bayu, rekan kerjanya. Mereka bertemu di sebuah kafe terpencil. Dendi, aku tidak percaya. Gita, putri Handoko Aditama? Kenapa kau tidak pernah bilang? Tanya Bayu, terkejut namun juga sedikit takut. Dendi menangkup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak tahu, Bayu. Aku bersumpah. Dia hidup sangat sederhana. Pakaiannya lusuh, pekerjaannya di yayasan nirlaba. Dia bilang keluarganya hanya guru. Aku merasa aku dicurangi. Bayu. Dicurangi? Atau kau yang terlalu silau oleh kilauan palsu? Sindir Bayu, yang kini melihat Dendi dengan pandangan berbeda. Kau mencampakkan berlian yang menyamar jadi batu kali, demi kristal murahan. Dan sekarang, seluruh kantor membicarakan ini. Mereka tahu kau menceraikan Gita karena kau pikir dia miskin. Dendi tiba-tiba teringat ucapan Riana. Ia harus mencari Riana untuk mendapatkan kejelasan. Ia meneleponnya puluhan kali, tetapi tidak ada jawaban. Aku ini anak dari pesaing Aditama Group. Kata-kata Riana yang penuh sinisme di lobi pengadilan terngiang lagi di telinganya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan dan kecemburuan. Dendi akhirnya berhasil menghubungi Tino, rekan kerjanya yang memiliki koneksi jauh lebih luas, melalui telepon. Tino, tolong aku. Kau tahu Riana punya keluarga yang bergerak di bisnis perhotelan. Bukankah mereka bersaing ketat dengan properti Aditama? Dendi memohon. Tino menghela napas di seberang telepon. Aku sudah tahu ceritanya. Dendi, sebenarnya, Riana itu memang kaya, tapi perusahaannya sedang diambang kehancuran. Mereka butuh informasi dari dalam perusahaanmu, tempat kau bekerja. Ayahnya Riana tahu betul, kalau perusahaanmu ini sering menjadi partner proyek Aditama, meskipun kecil. Pikiran Dendi berputar kencang. Jadi, Riana, dia hanya memanfaatkanku untuk mendapatkan informasi dari kantor. Lebih parah dari itu, Dendi, sambung Tino. Riana tahu identitas asli Gita. Ini adalah kartu asnya. Dia mendekatimu, menjanjikan jabatan tinggi, agar kau semakin meremehkan dan menceraikan Gita. Kalau Gita tidak lagi menjadi istri manajer rendahan sepertimu, dan kembali ke Aditama, ini akan menjadi malapetaka bagi musuh-musuh Aditama, termasuk keluarga Riana. Mereka ingin kau menghancurkan Gita, setidaknya secara emosional, sebelum ia mengambil alih kekuasaan. Apa? Riana tahu Gita adalah putri konglomerat. Dendi benar-benar hancur. Bukan hanya ia mencampakkan Gita, tetapi ia juga dimanfaatkan oleh musuh bebuyutan keluarga Gita. Ia bukan pemburu kesuksesan, melainkan pion bodoh dalam permainan catur raksasa. Ya. Keluarga Riana sudah lama memantau Gita. Mereka tahu dia memilih hidup sederhana. Mereka memanfaatkan keangkuhanmu untuk memutus tali pernikahan, berharap Gita akan terpuruk dan tidak fokus pada bisnis ayahnya. Tapi kau malah membuat Gita marah dan kembali dengan kekuatan penuh. Jelas Tino, nada suaranya penuh rasa kasihan bercampur ejekan. Dendi menutup telepon. Ia tidak lagi merasakan penyesalan karena kehilangan kekayaan.
Ia merasakan luka yang jauh lebih dalam. Luka karena kebodohan dan keangkuhan yang telah membutakannya. Ia telah mengkhianati cinta yang tulus dan kini ia sadar bahwa Riana, wanita yang ia anggap lebih berkelas, hanyalah pedang bermata dua yang siap menusuknya kapan saja. Sementara Dendi tenggelam dalam pusaran keputusasaan, Gita sudah berada di kantor Aditama Group, di balik meja marmernya yang luas. Ruangan itu memancarkan aura ketenangan dan otoritas. Ia sedang berbicara dengan Farah. Semua sudah sesuai rencana. Farah. Dendi terkejut, Riana panik, dan pengacaramu sudah mundur, kata Gita. Suaranya kini penuh profesionalitas. Aku tahu. Kabar ini sudah menjadi api unggun di semua media bisnis. Mereka semua bertanya-tanya, siapa wanita sederhana yang tiba-tiba menjadi CEO ini? Balas Farah, tersenyum lebar. Gita menghela napas lega. Aku tidak ingin drama ini berlarut-larut. Sidang berikutnya, kita akan menyerahkan semua bukti perselingkuhan Dendi. Aku ingin memastikan dia tidak hanya kehilangan aku, tapi juga rasa hormat dari orang-orang sekitarnya. Bukti perselingkuhan Dendi dengan Riana sudah siap, lengkap dengan bukti bahwa Riana memanfaatkannya untuk tujuan bisnis. Itu akan menghancurkan reputasi Dendi di mata publik, ujar Farah. Bagus. Tapi setelah itu, aku ingin mengakhirinya. Aku tidak ingin menghabiskan energi untuk pria yang tidak layak mendapatkan penyesalanku. Aku sudah membuktikan poinnya, Gita menegaskan, kini menatap keluar jendela, memandang gedung-gedung pencakar langit yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaannya. Tiba-tiba, Farah tersenyum penuh arti. Gita, ada hal lain. Tadi ada investor dari Eropa yang menelepon. Dia tertarik untuk menanamkan modal besar dalam proyek konservasi kita. Namanya Devan. Devan? Aku pernah mendengar namanya. Dia pria yang sangat profesional dan terkenal cerdas, bukan? Gita bertanya, matanya menyala dengan minat bisnis yang murni. Ya, dia tidak menanyakan mobil atau kekayaanmu. Dia hanya bilang, saya kagum dengan keberanian CEO baru Aditama yang memilih kejujuran di atas kemewahan. Dan ia ingin segera bertemu untuk membahas proyek serius, ujar Farah, sedikit menggoda. Gita merasakan percikan optimisme yang sudah lama hilang. Baiklah, atur pertemuannya. Tapi pastikan, Farah, dia harus bertemu denganku sebagai CEO Gita Aditama, wanita yang bekerja keras, bukan sebagai korban perceraian. Siap, bos. Malam itu, Dendi kembali ke rumah kontrakan yang kosong. Ia menemukan kunci yang ditinggalkan Gita di bawah keset. Ia masuk, rumah itu sunyi. Semua barang milik Gita sudah dibawa. Ia duduk di sofa, tempat ia melontarkan kata-kata cerai dengan bangga. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri, dan menatap foto pernikahan mereka. Gita tersenyum malu-malu dalam gaun sederhana. Aku benar-benar buta. Aku buta oleh ambisiku sendiri. Aku mengira kemiskinanmu adalah kutukan. Padahal itu adalah kesempatan terakhir bagiku untuk menjadi pria yang lebih baik, bisik Dendi, air mata penyesalan mulai membasahi wajahnya. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, ia kehilangan kesempatannya untuk memiliki hidup yang sesungguhnya. Dendi tahu, pengungkapan di ruang sidang itu, ditambah bukti perselingkuhan yang akan datang, adalah akhir dari semua mimpinya. Ia telah menghancurkan dirinya sendiri. 2 minggu berlalu dalam atmosfer ketegangan yang berbeda. Bagi Gita, 2 minggu itu dipenuhi dengan meeting eksekutif, analisis laporan keuangan, dan penyesuaian diri kembali sebagai CEO Aditama Group. Baginya, kasus perceraian dengan Dendi hanyalah sekadar lampiran yang harus segera diselesaikan. Sementara itu, Dendi melewati hari-hari dalam neraka penyesalan. Ia kehilangan pekerjaan, rekanannya tidak ingin lagi berurusan dengan pria yang mencampakkan pewaris Aditama. Ia juga kesulitan mencari pengacara baru. Tidak ada yang mau mengambil kasus yang sudah jelas akan melawan kekuatan hukum Aditama. Akhirnya, ia terpaksa datang ke sidang kedua tanpa didampingi siapapun, dengan penampilan yang jauh dari kesan manajer sukses, seolah ia adalah bayangan dari dirinya yang sombong. Di ruang sidang, Gita kembali hadir. Kali ini, ia mengenakan setelan jas wanita yang disesuaikan, tailored suit, memancarkan power yang lebih formal, seolah ia datang dari rapat dewan direksi yang penting. Mr. Surya menemaninya,
membawa setumpuk berkas yang tebal. Dendi masuk. Matanya menatap Gita, bukan lagi dengan kesombongan, melainkan dengan rasa rendah diri dan penyesalan yang mendalam. Ia melihat Gita bukan sebagai mantan istri yang ia hinakan, melainkan sebagai sosok yang tak terjangkau, sebuah kesempatan yang telah ia buang dengan tangannya sendiri. Hakim membuka sidang. Pihak penggugat, apakah Anda masih pada pendirian Anda untuk bercerai? Dendi menelan ludah. Ia ingin mengatakan, tidak. Ia ingin memohon ampun, tetapi ia tahu itu sudah terlambat. Ia sudah mempermalukan Gita di depan umum. Ya, Yang Mulia, jawab Dendi, suaranya sangat lemah. Saya tetap pada gugatan cerai. Mr. Surya segera mengambil alih. Yang Mulia, pihak tergugat setuju dengan putusan cerai, namun kami ingin meluruskan motif perceraian ini, seperti yang kami sebutkan di sidang pertama. Silakan, Mr. Surya, kata hakim. Mr. Surya melangkah maju. Pihak penggugat, Dendi Wijaya, mengklaim tergugat tidak mendukung karirnya dan tidak selevel. Kami ingin membuktikan bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Tergugat adalah CEO Aditama Group, perusahaan yang nilainya melebihi total gabungan semua perusahaan yang pernah dimasuki penggugat. Jelas, penggugat adalah pihak yang tidak selevel. Selain itu, lanjut Mr. Surya, kami menyajikan bukti bahwa penggugat melakukan perselingkuhan dengan Riana, yang ia yakini lebih berkelas. Dan disinilah fakta mencengangkan itu berada. Mr. Surya menyerahkan amplop tebal kepada hakim. Isinya adalah foto Dendi dan Riana di villa, serta transkrip percakapan yang direkam secara sah yang membuktikan motif Riana. Bukti ini menunjukkan, Yang Mulia, bahwa Riana adalah putri dari pemilik Vancity Hotels, pesaing utama Aditama Group. Riana sengaja mendekati Dendi, memanfaatkan keangkuhan Dendi dan kesederhanaan tergugat, dengan tujuan agar Dendi menceraikan Gita Aditama dan membuat tergugat terpuruk secara emosional, sehingga fokusnya beralih dari bisnis dan merugikan Aditama Group. Ruang sidang kembali hening. Ini bukan lagi sekadar kasus cerai. Ini adalah intrik bisnis tingkat tinggi yang melibatkan emosi. Dendi Wijaya hanya korban sampingan dari pertempuran konglomerat. Dendi mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ia tidak hanya mencampakkan Gita, ia juga menjadi boneka musuh Gita. Kehancurannya sempurna. Penggugat, hakim berbicara kepada Dendi. Apakah Anda ingin membantah bukti perselingkuhan dan tuduhan pemanfaatan ini? Dendi mengangkat kepala, wajahnya tampak tua dan lelah. Tidak, Yang Mulia. Semua itu benar. Saya hanya ingin meminta maaf pada Gita. Saya dibutakan oleh ambisi dan kesombongan. Saya mohon maaf, Gita. Saya benar-benar tidak tahu apa yang saya lakukan. Gita, melihat penyesalan Dendi yang tulus, meskipun sudah terlambat, merasa hatinya melunak sedikit. Namun ia harus tetap fokus. Yang Mulia, Gita berbicara, tanpa emosi. Saya menghargai penyesalan penggugat. Namun, semua sudah terlambat. Saya tidak akan meminta harta gonogini. Saya tidak akan menuntut tunjangan. Saya hanya ingin pernikahan ini segera diakhiri dan nama baik saya dipulihkan, bukan sebagai istri yang dicampakkan karena miskin, melainkan sebagai wanita yang dilepas karena pilihan buruk suaminya sendiri. Hakim menyimpulkan, melihat tidak adanya tuntutan harta, pengakuan perselingkuhan oleh penggugat, dan kesediaan tergugat untuk berpisah, maka pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai. Saat palu diketuk, Dendi merasakan rantai terakhir di lehernya putus. Ia bebas, tetapi kebebasan itu terasa dingin dan kosong. Ia kehilangan segalanya. Setelah putusan cerai diketuk, Gita tidak menunggu Dendi. Ia langsung menuju pintu keluar. Di luar, Farah sudah menunggunya dengan senyum lebar. "Selamat, Nyonya Aditama. Drama selesai," ujar Farah. "Belum, Farah. Aku harus segera ke kantor. Aku ada meeting dengan Devan sore ini," Gita berkata. Ia harus segera mengalihkan fokus dari trauma masa lalu ke masa depan. Pertemuan dengan Devan tidak diadakan di kantor Aditama, melainkan di sebuah kafe buku yang tenang, pilihan Devan, bukan Gita. Devan sudah duduk di sana, seorang pria dengan mata tajam, wajah cerdas, dan senyum yang tulus. Ia tidak mengenakan jas mahal,
melainkan kemeja kasual yang rapi. Gita Aditama. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu, sapa Devan, berdiri dan mengulurkan tangan. Gita membalas uluran tangan itu. Devan, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya kagum Anda memilih tempat ini untuk membahas investasi konservasi. Saya tahu Anda baru saja melalui hari yang sulit. Gita, saya baca berita, meskipun saya berusaha menghindarinya, kata Devan, matanya tidak fokus pada kekayaan Gita, melainkan pada ketegasan di balik matanya. Saya ingin bertemu Anda karena alasan bisnis, bukan gosip. Saya menghargai wanita yang tahu apa yang ia inginkan dan tidak takut melepaskan apa yang tidak layak ia miliki. Gita tersenyum lega. Tidak ada pertanyaan tentang Dendi, mobil mewahnya, atau drama sidang. Terima kasih, Devan. Kehormatan bagi saya, balas Gita. Mereka mulai membahas proyek konservasi hutan hujan, sebuah proyek yang sangat didukung oleh Gita sejak lama. Devan berbicara dengan penuh gairah, menguraikan rencana investasi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang besar. Gita mendengarkan, pikirannya terserap sepenuhnya dalam visi bisnis, bukan masa lalu. Saya rasa kita punya pandangan yang sama, Devan. Kita melihat uang sebagai alat untuk membangun, bukan sekadar tujuan untuk dipamerkan, ujar Gita. Tepat sekali, Gita. Devan membalas, matanya memancarkan kekaguman tulus. Saya melihat Anda bukan sekadar CEO. Saya melihat seorang wanita yang punya integritas dan hati yang besar, terlepas dari label kekayaan yang melekat pada Anda. Saat pertemuan berakhir, Gita merasakan angin segar di hatinya. Devan adalah pria yang berbeda. Ia melihat Gita yang sebenarnya, bahkan tanpa perlu melalui ujian kesederhanaan yang ia berikan pada Dendi. Sementara Gita melangkah keluar dari kafe, menemukan harapan baru, Dendi masih duduk di tangga pengadilan. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia kehilangan pekerjaan, rumah, dan reputasi. Ia mengambil ponselnya, mengetik pesan kepada Gita, pesan yang mungkin tidak akan pernah dibalas. Gita, aku benar-benar minta maaf. Aku bodoh. Aku harap kamu bahagia dengan hidup yang sesungguhnya. Aku sudah dihukum oleh kesombonganku sendiri. Dendi akhirnya mengerti. Bukan Gita yang tidak selevel, tetapi Dendi yang tidak layak berada di level Gita, baik secara materi maupun hati. 6 bulan telah berlalu sejak palu hakim diketuk, mengakhiri pernikahan Gita dan Dendi. Dalam 6 bulan itu, Gita Aditama tidak hanya memimpin Aditama Group dengan gemilang, tetapi juga perlahan-lahan melepaskan belenggu emosional masa lalunya. Pekerjaan adalah terapi terbaik, dan visinya tentang masa depan perusahaan telah mengalihkan fokusnya sepenuhnya dari drama perceraian. Kisah perceraian CEO yang menyamar menjadi istri sederhana dan dicampakkan karena dianggap miskin, telah menjadi dongeng modern di kalangan elit bisnis. Proyek konservasi yang ia kerjakan bersama Devan berjalan sangat lancar. Kerja sama profesional mereka telah menciptakan harmoni yang tak terduga. Devan, investor muda dari Eropa, membuktikan dirinya sebagai mitra yang cerdas, berintegritas, dan yang terpenting, ia memperlakukan Gita dengan rasa hormat yang mutlak, sebagai rekan, bukan sebagai aset atau simbol kekayaan. Suatu malam, setelah menyelesaikan meeting panjang, Gita dan Devan makan malam ringan di restoran yang sederhana, pilihan yang mengejutkan dari seorang investor internasional. Proyek kita di Kalimantan berjalan 30% lebih cepat dari jadwal. Gita, ini semua berkat perhatianmu pada detail, puji Devan, menyeruput kopi hitamnya. Gita tersenyum tulus. Terima kasih, Devan. Kepercayaanmu pada visi konservasi ini juga sangat membantu. Jarang sekali ada investor yang melihat nilai etika sebesar nilai keuntungan. Uang hanyalah alat, Gita. Saya sudah mengatakannya. Tapi, izinkan saya mengatakan sesuatu di luar konteks bisnis, kata Devan, menatap mata Gita yang tenang. Kilatan di mata Devan tidak lagi tentang spreadsheet atau profit, tetapi tentang kekaguman pribadi. Gita sedikit tegang. Tentu, Devan. Saya tahu Anda baru saja melewati masa yang sulit. Saya kagum melihat Anda tidak hanya bangkit, tetapi terbang tinggi. Saya menghargai integritas Anda dalam mencoba menemukan cinta yang tulus, meskipun caranya, menyembunyikan identitas, cukup dramatis. Devan tertawa kecil.
Dendi itu benar-benar pria paling bodoh di Asia Tenggara. Gita ikut tertawa. Ia tak lagi merasa sakit mendengar nama Dendi, hanya rasa kasihan yang hambar. Terima kasih, Devan. Saya sudah belajar bahwa kesetiaan tidak perlu diuji dengan kemiskinan. Itu hanya butuh kepekaan hati. Dan hati Dendi buta, simpul Devan. Saya harap sekarang Anda tidak hanya fokus pada pertumbuhan Aditama Group, tetapi juga pada kebahagiaan pribadi Anda. Mungkin, jawab Gita, tatapan matanya kembali ke kopi. Saya masih berhati-hati. Hati saya pernah retak, Devan. Saya tidak ingin itu terulang. Devan mengangguk penuh pengertian. Tentu. Tapi saya ingin Anda tahu, Gita. Saya mencintai pekerjaan ini, dan saya senang bekerja dengan Anda. Dan jika di masa depan, Anda bersedia membuka pintu kesempatan itu lebih lebar, saya akan menunggu. Percakapan itu menciptakan suasana yang hangat dan jujur, seperti api unggun kecil di tengah malam dingin. Tidak ada tekanan, hanya pengakuan tulus yang membuat Gita nyaman. Sementara Gita melangkah menuju babak baru yang menjanjikan, kehidupan Dendi Wijaya adalah lembaran kosong yang diliputi kegagalan. Ia kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sepadan. Reputasinya sebagai pria yang mencampakkan pewaris Aditama demi ambisi murahan, telah menjadi stempel panas di dunia korporat. Dendi kini tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil, jauh lebih buruk daripada rumah yang ia tinggali bersama Gita. Ia bekerja serabutan sebagai konsultan lepas yang jarang mendapatkan klien. Suatu hari, Dendi melihat berita bisnis di televisi. Wajah Gita terpampang besar, di samping Devan, mengumumkan investasi besar dalam teknologi hijau. Gita tampak bersinar, karismatik, dan benar-benar bahagia. Dia terlihat sangat bahagia, bisik Dendi pada dirinya sendiri, rasa sakit menusuk ulu hatinya. Bukan karena ia kehilangan uang, tetapi karena ia kehilangan wanita yang memiliki keindahan dan kekuatan sejati. Telepon Dendi berdering. Itu Bayu. Dendi, kau masih di kota? Aku dengar Riana dan keluarganya bangkrut. Ayahnya ditangkap karena skandal finansial, kata Bayu. Dendi hanya menghela napas. Bumerang itu telah kembali padanya. Ia sadar, ia tidak hanya memilih wanita yang materialistis, tetapi juga wanita yang tidak bermoral. Aku tahu, Bayu. Aku mendengar kabarnya. Aku tidak terkejut. Mereka memang tidak punya fondasi yang kuat, ujar Dendi, nadanya kini dingin, tanpa emosi. Ia sudah menerima kenyataan bahwa Riana adalah jalan buntu yang ia pilih sendiri. Kau harusnya senang, Dendi. Mereka berdua mendapatkan hukuman yang setimpal, kata Bayu. Aku tidak senang, Bayu. Aku hanya menyesal. Aku menyesal bukan karena aku kehilangan kekayaan Gita. Aku menyesal karena aku menyakitinya dan tidak menghargai cinta yang tulus. Itu hukuman yang jauh lebih berat bagiku. Aku Dendi. Dendi kemudian menulis surat. Sebuah surat yang ia tahu mungkin tidak akan pernah dikirim. Tetapi ia perlu menumpahkan penyesalannya. Gita, jika kamu membaca ini, ketahuilah bahwa penyesalanku adalah lautan tanpa tepi. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan dulu. Aku dibutakan oleh ambisi palsu dan ego yang rapuh. Aku tidak melihat berlian yang menyamar di sampingku. Aku mengira status dan kekayaan adalah segalanya. Tapi sekarang, aku mengerti, kekayaan sejati adalah ketenangan hati dan integritas yang kamu miliki, yang tidak akan pernah bisa aku beli. Aku tidak meminta maaf darimu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sudah menerima hukuman dari kebodohanku. Aku melihatmu sekarang, di TV, di majalah. Kamu bersinar. Kamu adalah ratu yang seharusnya kamu menjadi. Aku hanya berharap, kamu menemukan kebahagiaan sejati, yang tidak perlu diuji. Teruslah terbang tinggi. Aku akan terus melihatmu dari bawah, sebagai pelajaran seumur hidupku. Dendi Wijaya. Dendi menyegel surat itu, tetapi menyimpannya di laci. Ia tahu, membiarkan Gita pergi dan bahagia tanpa dirinya adalah bentuk penebusan terbaiknya. Di Aditama Group, Gita menerima surel dari Devan, bukan tentang bisnis, melainkan tentang penawaran untuk makan malam di rumahnya, di mana ia sendiri yang akan memasak. Devan, Gita, bagaimana kalau kita tinggalkan kafe buku dan kantor?
Izinkan saya memasak untuk Anda malam minggu ini. Tidak ada pembicaraan bisnis. Hanya makanan rumahan yang jujur. Gita menatap layar ponselnya. Setelah lama hanya bertemu dalam konteks profesional, ini adalah undangan resmi ke babak baru. Ia merasakan debar halus di dadanya. Devan tidak mencoba memamerkan kekayaannya atau statusnya. Ia menawarkan ketenangan dan kehangatan. Gita mengetik balasannya, senyumnya kini benar-benar riang, bukan senyum sinis yang ia tunjukkan pada Dendi. Gita, tawaran yang sulit ditolak. Devan, sampai jumpa hari Minggu. Saya tidak sabar mencicipi makanan. Jujur, Anda. Ia menutup laptopnya. Masa lalu telah terlewati. Penyesalan Dendi telah terbayar lunas oleh kehancuran reputasinya. Dan Gita, kini menatap masa depan yang cerah, tidak hanya dalam karir, tetapi juga dalam kemungkinan cinta baru yang sehat dan tulus. Sebuah hadiah setelah ia berani jujur pada dirinya sendiri. Undangan makan malam dari Devan menjadi garis demarkasi yang jelas bagi Gita. Sejak perceraian, ia memang fokus pada pekerjaan, menjadikan kantor sebagai benteng pertahanannya dari segala urusan pribadi. Namun, Devan berhasil menembus benteng itu, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan ketulusan. Gita tiba di apartemen Devan pada malam Minggu. Apartemen itu tidak berlebihan, elegan, minimalis, dan penuh dengan buku serta karya seni yang menunjukkan selera pribadi pemiliknya. Tidak ada pameran kemewahan yang mencolok, yang sangat disukai Gita. Devan menyambutnya dengan celemek, wajahnya sedikit belepotan tepung. Selamat datang, Nona Sio. Maafkan kekacauan ini. Aku sedang berjuang dengan pasta buatan tangan, ujarnya, tertawa ringan. Gita tersenyum, senyum yang lepas dan tanpa beban. Seorang investor kelas dunia membuat pasta sendiri? Ini adalah pemandangan langka. Saya lebih senang disebut manusia biasa yang kebetulan berinvestasi. Kenapa tidak? Saya suka prosesnya. Sama seperti bisnis, butuh ketelitian dan kesabaran, balas Devan, mempersilakan Gita duduk di meja makan yang sudah tertata rapi. Selama makan malam, mereka tidak membahas Aditama Group, proyek konservasi, atau bahkan financial forecast. Mereka berbicara tentang seni, perjalanan, dan pandangan hidup. Devan mendengarkan Gita dengan penuh perhatian, tertarik pada visi dan filosofi Gita, bukan hanya statusnya. Gita, saya ingin bertanya, dari semua kemewahan yang bisa Anda nikmati, kenapa Anda memilih menghabiskan 4 tahun hidup di rumah kontrakan sederhana? Hanya untuk menguji seorang pria? Tanya Devan, nadanya murni rasa ingin tahu. Gita menghela napas, ia merasa nyaman untuk menceritakan sisi rapuh ini kepada Devan. Saya mencari kejujuran, Devan. Uang adalah penghalang tak terlihat. Selama ini, pria mendekati saya karena nama ayah saya. Saya ingin tahu, apakah ada yang bisa mencintai Gita yang biasa saja, Gita yang tidak punya apa-apa? Dan Anda menemukan Dendi, simpul Devan. Ya. Dan saya melihat bagaimana ambisi dan kesombongan menggerogoti dia dari dalam. Dia tidak mencintai saya. Dia mencintai pintu gerbang yang ia kira bisa saya berikan. Ketika saya gagal memberinya pintu itu, ia mencampakkan saya. Gita tersenyum pahit. Sekarang, saya tahu itu adalah pelajaran yang mahal, tapi sangat berharga. Devan meraih tangan Gita di atas meja, sentuhan yang lembut namun tegas. Gita, dengarkan saya. Anda tidak perlu menyamar untuk dihormati. Seorang pria sejati tidak akan pernah mencari pintu gerbang dari pasangannya. Ia akan membangun pintu itu bersama-sama dengan pasangannya. Saya menghargai semua yang Anda lakukan. Dan saya menghargai bahwa Anda begitu berani untuk jujur. Bahkan setelah semua yang terjadi, lanjut Devan. Saya tidak peduli Anda CEO atau staf administrasi. Saya melihat wanita yang kuat dan berintegritas di depan saya. Dan saya... Devan terdiam sejenak, menatap Gita dengan mata yang tulus. Saya benar-benar menyukai Anda, Gita. Gita merasakan kehangatan yang berbeda, kehangatan yang tidak datang dari janji palsu kekayaan, melainkan dari pengakuan tulus atas dirinya sebagai individu. Saya juga menyukai Anda, Devan, balas Gita, membiarkan pertahanan emosionalnya runtuh. Anda berbeda.
Anda tidak mencoba menjadi pahlawan atau penyelamat. Anda hanya ada di sana, setara. Sejak malam itu, hubungan Gita dan Devan berkembang dengan kecepatan yang sehat. Mereka tidak terburu-buru. Kencan mereka lebih sering melibatkan diskusi proyek sosial, kunjungan ke museum, atau sekadar kopi santai. Devan memperkenalkannya pada teman-temannya sebagai Gita, seorang pengusaha cerdas, tanpa pernah menekankan statusnya sebagai pewaris konglomerat. Suatu hari, Gita membawa Devan ke kantor ayahnya, Pak Handoko. "Ayah, kenalkan. Ini Devan," ujar Gita. Pak Handoko, yang sangat protektif, menatap Devan dengan mata menyelidik. "Selamat malam, Tuan Aditama. Saya sangat menghormati apa yang Anda bangun," sapa Devan dengan tenang, bukan dengan sanjungan. "Saya sudah dengar banyak tentang Anda, Devan. Investor cerdas. Tapi Anda tahu kan, putri saya adalah aset paling berharga saya?" "Hatinya pernah disakiti oleh seorang pria yang buta materi," ujar Pak Handoko, suaranya mengandung peringatan yang jelas. Devan tersenyum lembut. "Saya tahu, Tuan. Dan saya tidak akan pernah menyakitinya. Saya tidak tertarik pada asetnya. Saya tertarik pada visinya. Saya sudah punya cukup uang. Yang saya cari adalah partner hidup yang setara, yang bisa membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang." Pak Handoko mengangguk, terkesan. Ia melihat kejujuran di mata Devan, sesuatu yang ia rindukan saat dulu Dendi hadir. "Baiklah, Devan. Tapi ingat, kalau kau menyakitinya, kau akan berurusan bukan hanya dengan CEO Aditama Group, tetapi juga dengan ayahnya," ancam Pak Handoko, tetapi matanya sudah melunak. "Saya mengerti, Tuan Aditama. Janji saya tidak main-main," jawab Devan. 6 bulan kemudian, Gita dan Devan semakin solid. Gita kini merasakan apa itu cinta yang sehat, cinta yang mendorongnya maju, bukan yang menuntutnya untuk berubah atau menyembunyikan diri. Ia tidak perlu lagi berpakaian lusuh untuk membuktikan cintanya, karena Devan melihat keindahan aslinya, baik saat ia mengenakan haute couture maupun saat ia hanya mengenakan kaos polos di akhir pekan. Sementara itu, Dendi masih berjuang. Ia sudah pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru. Ia tidak pernah berhasil menemukan pekerjaan yang layak dan hidupnya menjadi contoh hidup dari konsekuensi kesombongan. Pada hari ulang tahun Gita, Devan tidak mengajaknya ke restoran bintang 5, melainkan ke sebuah panti asuhan yang didanai secara anonim oleh Yayasan Gita, tempat yang sangat berarti bagi Gita. Di sana, Devan mengeluarkan sebuah kotak kecil. "Gita, saya mencintai Anda. Bukan karena Anda CEO, bukan karena Anda pewaris Aditama. Saya mencintai Anda karena hati Anda yang besar, keberanian Anda, dan karena Anda berani menunjukkan kelemahan Anda di depan saya," ujar Devan, berlutut dengan satu kaki. "Saya tidak menawarkan kastil atau jet pribadi. Saya menawarkan kemitraan sejati, di mana kita bisa saling mendukung, saling menghargai, dan selalu jujur." Devan membuka kotak itu. Cincin yang ada di dalamnya bukan berlian terbesar di dunia, tetapi memiliki desain unik yang melambangkan 2 jalur yang bertemu, sebuah pengingat akan perjalanan panjang Gita. Air mata Gita menetes, air mata kebahagiaan sejati, bukan kesedihan. Ini adalah cinta yang ia cari selama ini. "Ya, Devan. Saya mau," bisik Gita, suaranya penuh haru. "Saya mau membangun pintu itu bersama Anda." 1 tahun setelah Gita dan Devan bertemu, dan 6 bulan setelah lamaran yang tulus di panti asuhan, hari pernikahan pun tiba. Pernikahan ini menjadi perayaan sejati bagi keluarga Aditama, bukan sekadar aliansi bisnis atau pameran kekayaan. Gita memilih untuk mengadakan pesta yang intim, jauh dari sorotan media besar, di halaman belakang mensyahan ayahnya yang indah, tempat yang penuh kenangan masa kecilnya. Gita mengenakan gaun putih sederhana, elegan, dan berkelas yang dirancang khusus, memadukan keanggunan seorang CEO dengan ketulusan hati seorang wanita yang akhirnya menemukan kedamaian. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya, tetapi ia juga tidak membiarkan kekayaan mendefinisikannya. Di sampingnya, Devan tampak gagah, matanya memancarkan cinta yang dalam dan hormat. Sebelum upacara dimulai, Gita berbagi momen singkat dengan ayahnya. "Ayah, terima kasih. Terima kasih karena selalu mendukungku. Bahkan saat aku membuat keputusan,
Gila, untuk menjadi Gita yang miskin, bisik Gita, air mata haru menggenang. Pak Handoko memegang tangan putrinya. Ayah sudah melihat banyak orang kaya dan banyak orang miskin, Gita. Tapi yang paling jarang ayah lihat adalah orang yang berani jujur pada hatinya sendiri. Kamu berhasil, nak. Kamu sudah melewati badai, dan sekarang kamu mendapatkan hadiah terbesarmu, pria yang mencintaimu apa adanya. Devan benar-benar berbeda. Ayah, dia tidak melihat mobil, dia melihat visi, ujar Gita, menegaskan pilihannya. Dan itu adalah kekayaan yang tak ternilai, kata Pak Handoko. Upacara pernikahan berlangsung hangat dan penuh makna. Saat bertukar janji, Devan berbisik kepada Gita. Aku berjanji, Gita, aku akan selalu menjadi fondasi yang kokoh, bukan sekadar pintu gerbang yang rapuh. Gita membalas, dan aku berjanji, Devan, aku akan menjadi diriku yang seutuhnya. Tidak ada lagi sandiwara, hanya kejujuran. Seluruh tamu, termasuk Farah, tersenyum bahagia. Mereka tahu, Gita telah menemukan pasangan yang benar-benar setara, bukan dalam nilai aset, tetapi dalam nilai integritas dan kasih sayang. Di sudut kota lain, jauh dari hiruk-pikuk perayaan, Dendi Wijaya sedang bekerja di sebuah bengkel kecil sebagai manajer operasional. Pekerjaan yang jauh dari ambisinya dulu, tetapi ia kerjakan dengan kejujuran dan ketekunan yang baru ia pelajari. Dendi sedang beristirahat saat Bayu, yang kebetulan lewat, mampir. Dendi, kau tidak datang ke pesta pernikahan Gita? Tanya Bayu, hati-hati. Dendi menggeleng. Tidak. Aku tidak pantas berada di sana, Bayu. Tempatku di sini. Aku sudah melihat beritanya. Gita terlihat sangat bahagia. Bayu duduk di samping Dendi. Kau tahu, Dendi, beberapa orang di kantor lama masih membicarakanmu. Mereka bilang kau bodoh. Dendi tersenyum tipis, senyum yang kini mengandung penerimaan diri. Aku memang bodoh. Tapi aku belajar, Bayu. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari jabatan atau merek mobil, tapi dari kejujuran diri sendiri. Aku dulu terlalu sibuk memanjat tangga Fata Morgana. Kau tahu, Dendi, Gita tidak pernah menutup pintu sepenuhnya bagimu. Tapi kau yang membanting pintu itu sendiri dengan tanganmu, kata Bayu. Dendi mengangguk. Itu adalah hukuman terberat. Aku pernah memiliki wanita yang mencintaiku apa adanya, dan aku meremehkannya. Sekarang aku bekerja keras, bukan untuk jabatan, tetapi untuk mendapatkan martabat yang sudah hilang. Lalu, bagaimana dengan Riana? Dia sudah menjadi bagian dari masa lalu yang menyakitkan. Keluarga mereka hancur, dan dia kehilangan segalanya. Aku sadar, kami berdua sama-sama buta dan ambisius, hanya saja dia lebih licik. Tapi setidaknya, aku sekarang tahu perbedaan antara berlian dan kaca, ujar Dendi. Bayu berdiri, menepuk bahu Dendi. Aku senang melihatmu menemukan kedamaian, Dendi, meskipun jalannya sangat pahit. Terima kasih, Bayu. Sampaikan salamku untuk Gita. Jika kau bertemu dengannya, pinta Dendi. Penyesalan dan doa terbaik kini menjadi kado perpisahan yang jujur dari dirinya. Kembali ke pesta pernikahan. Saat malam menjelang, Gita dan Devan menyempatkan diri untuk berbicara berdua di taman yang tenang. Apakah kamu benar-benar bahagia, Gita? Tanya Devan, menggenggam tangan Gita yang kini dihiasi cincin pernikahannya. Sangat bahagia, Devan. Dulu, aku pikir kebahagiaan adalah menemukan cinta yang tulus tanpa uang. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan adalah menemukan cinta yang setara dan jujur, di mana kita tidak perlu menyembunyikan diri, jawab Gita. Aku janji, kamu tidak akan pernah perlu menyembunyikan diri lagi. Aku mencintai Gita Aditama, dengan seluruh Aditama Group, dan seluruh Chief Executive Officer yang ada di dalam dirimu, goda Devan. Gita tertawa renyah. Aku juga mencintaimu, Devan. Kamu adalah hadiah terbaik yang aku dapatkan setelah berani membebaskan diri dari rantai yang kubuat sendiri. Malam itu, Farah datang menghampiri mereka. Ia menyerahkan sebuah amplop kepada Gita. Apa ini? Tanya Gita. Sebuah surat. Dari Bayu. Katanya dari Dendi. Dia bilang, dia ingin kamu melihatnya, tapi tidak perlu dibalas. Jelas Farah.
Gita mengambil amplop itu, matanya menatap Devan, meminta persetujuan. Devan mengangguk. Gita membuka dan membaca surat pendek Dendi yang penuh penyesalan dan pengakuan atas kebodohannya. Setelah membaca, Gita tersenyum tipis. Surat itu tidak lagi menyakitkan, melainkan sebuah konfirmasi bahwa pembelajaran pahit itu telah mencapai tujuannya. Aku akan menyimpan surat ini, kata Gita, melipatnya dengan rapi. Bukan sebagai kenangan pahit, tapi sebagai pengingat bahwa integritas dan kejujuran adalah aset yang jauh lebih berharga daripada semua uang di dunia. Ia menatap Devan, matanya bersinar. Dendi akhirnya menemukan kedamaiannya sendiri. Dan sekarang, giliran kita. Gita dan Devan kembali ke tengah pesta, menari di bawah cahaya bintang. Di tangan mereka, cincin sederhana itu bersinar, melambangkan awal dari sebuah babak baru. Sebuah pernikahan yang dibangun di atas fondasi cinta yang tulus, hormat, dan setara. Gita, sang pewaris konglomerat yang pernah dicampakkan karena dianggap miskin, kini telah memenangkan segalanya. Karir, identitas diri, dan cinta sejati. Kisah ini berakhir bahagia, bukan karena Gita kaya, tetapi karena ia akhirnya menemukan pria yang melihat jiwanya yang bernilai jutaan dolar, di tengah tumpukan kekayaan yang tak terhitung.